Tasi dan Kak Putri akan mempresentasikan mengenai sengketa kontraktual terkait kontrak internasional. Untuk konten yang akan dibahas, dimulai dari latar belakang, metodologi, studi kasus, finding and discussion, kesimpulan, DAFPUS, dan daftar kasus. Dimulai dari latar belakang, Prasetyono dan Dani tahun 2022 mengatakan bahwa proyek konstruksi adalah suatu kegiatan yang cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pihak penyedia jasa atau kontraktor, pihak pengguna jasa, owner atau employer, baik pemerintah maupun swasta, dan pihak lain yang dapat terlibat seperti subkon, supplier, sampai masyarakat terdampak proyek. Hal ini tentu menyebabkan semakin tinggi pula resiko terjadinya perkara yang dapat menimbulkan sengketa dalam proyek konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu perjanjian atau kontrak yang dapat mengikat hak dan tanggung jawab masing-masing pihak pada hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya sengketa tersebut. Menurut Lestari tahun 2013, kontrak konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang memiliki kekuatan hukum. Nah, seiring masuknya era globalisasi, industri konstruksi pun semakin kompleks dan menyebar antar negara. Dibuktikan dengan banyaknya kontraktor Indonesia yang mendapat proyek berlokasi di luar negeri atau proyek internasional, ataupun sebaliknya di mana para pelaku dalam industri konstruksi yang berasal dari luar negeri pergi ke Indonesia. Nah, mengutip dari Hansen 2015, dalam proyek internasional ada beberapa aspek yang harus diperhatikan sebelum melakukan perjanjian, seperti bahasa yang dipergunakan, perizinan setempat, hari libur dan kerja yang berlaku, etika, serta budaya. Atas hal-hal tersebutlah maka dibuat standar kontrak internasional yang harus digunakan dan diperlukan sebagai media komunikasi untuk menghubungkan perbedaan antar negara serta bahasa agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tafsir yang berbeda. Nah, menurut Yasin tahun 2011, pada dunia internasional terdapat beberapa bentuk standar kontrak konstruksi. Yang terkenal itu ada FIDIC atau Federation International des Engineers Councils, GCT atau Joint Contract Tribunals, AIA atau American Institute of Architects, dan CIA atau Singapore Institute of Architects. FIDIC biasa digunakan oleh negara-negara Eropa Barat, sedangkan GCT digunakan oleh negara-negara Persemakmuran Inggris. Standar AIA banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia, seperti kontrak-kontrak pada proyek pertambangan, dan CIA itu umumnya digunakan untuk proyek konstruksi gedung. Di Indonesia sendiri, umumnya yang sering dijumpai adalah kontrak-kontrak yang mengacu pada standar FIDIC dan GCT. Hal ini biasa ditemukan baik pada proyek-proyek pemerintah yang menggunakan dana pinjaman atau loan dari luar negeri maupun pihak swasta asing yang beroperasi di Indonesia. Dalam presentasi ini akan dibahas beberapa studi kasus mengenai dalam konteks sengketa kontraktual terkait kontrak internasional dengan standar kontrak FIDIC. Untuk metodologinya, dalam penelitian ilmiah itu metode sangat diperlukan sebab metode merupakan cara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk mengungkap masalah, maka langkah-langkah yang harus ditempuh pun harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Pada penulisan artikel ini itu menggunakan metodologi kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat dan digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen di mana peneliti sebagai instrumen teknik pengumpulan data kemudian dianalisis. Data yang bersifat kualitatif ini lebih menekan pada makna. Untuk proses dan metode pemilihan metodenya menggunakan SLR atau Systematic Literature Review, yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang merupakan studi literatur dengan menggunakan metode PRISMA atau Preferred Reporting Items for Systematic Review dan Meta-Analysis dengan memuat penelitian dalam melihat masalah yang timbul sampai mencari informasi penting dari putusan Mahkamah Agung yang menjadi poin utama yang akan diteliti. Sehingga penelitian studi literatur ini dalam proses implementasinya itu secara bertahap dan melibatkan teknik prisma inklusi dan eksklusi untuk mencapai tujuan untuk membuat studi literatur, terutama dalam model kasus
yang akan diteliti, dimulai dengan proses penemuan informasi, pengumpulan data, analisis data, diskusi terkait temuan kasus, hasil pembelajaran untuk kedepannya atau lesson learned, dan kesimpulan. Nah, untuk studi kasusnya, kasus yang pertama itu ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3053 K/PDT 2011. Dengan penggugatnya itu ada PT Indominco Mandiri, tergugatnya ada PT Asuransi Andika Raharja Putra, dan turut tergugatnya ada PT Transtech Engineering, Shandong Machinery and Equipment. Penggugat adalah perusahaan batubara yang berencana untuk membangun pembangkit listrik di daerah Bontang, Kalimantan Timur. Untuk mewujudkan rencana tersebut, penggugat kemudian menunjuk kontraktor, yaitu turut tergugat berdasarkan Joint Operation Agreement tanggal 13 Desember 2006 sebagai kontraktor untuk proyek tersebut. Nah, proyek ini bernama Bontang Coal-Fired Power Station, bahwa antara penggugat dan turut tergugat itu sudah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan proyek tersebut dengan menandatangani kontrak tanggal 25 Januari 2007 dan ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2007, yang terdiri dari Condition of Contract for EPC Turnkey Project General Condition. Ini selanjutnya disebut FIDIC EPC Turnkey General Conditions. Volume 1 Condition of Contract, Volume 2 Employers Requirements, dan Volume 3-nya Schedule. Nah, sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan pasal 4.2 paragraf 1 dan paragraf 2 FIDIC EPC Turnkey General Condition, turut tergugat atau PT Transtech tadi harus memberikan jaminan berupa performance bond dengan nomor tertera tanggal 16 Februari 2007 dengan jumlah sampai dengan $1.400.000 Amerika Serikat yang diterbitkan oleh tergugat. Namun, seiring berjalannya waktu, turut tergugat itu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, tetapi penggugat selaku employer dan itikat baik itu memberikan perpanjangan waktu penyelesaian atau time for completion proyek hingga tanggal 1 Agustus 2008 melalui surat penggugat kepada turut tergugat dengan nomor tertera tertanggal 16 April 2008. Perpanjangan ini juga telah disetujui oleh turut tergugat. Faktanya, walaupun penggugat telah memberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek, ternyata turut tergugat tetap tidak menyelesaikan proyeknya hingga batas waktu yang ditentukan. Kemudian terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan nomor 29-PDT-G-2009-PN JKTSL tanggal 18 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar $1.400.000 Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata. Tergugat juga wajib membayar biaya yang timbul akibat perkara. Nah, lesson learn-nya dari kasus 1 itu ketika perjanjian kontrak telah dibuat dan disetujui, seharusnya kedua belah pihak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Namun dalam kasus ini, PT Asuransi Andika Raharja Putra sebagai tergugat telah terbukti melakukan wan prestasi di mana tidak mau membayarkan klaim performance bond kepada employer, yaitu PT Indominco Mandiri. Lalu PT Transtech Engineering Shandong Machinery and Equipment ini sebagai kontraktor juga telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, yaitu dengan tidak memperpanjang masa performance bond. Ditambah lagi tidak adanya itikat baik dari keduanya, padahal dalam kasus ini, employer sudah memberikan perpanjangan waktu penyelesaian. Akibat dari perbuatan perusahaan asuransi dan kontraktor tersebut, employer ini menderita kerugian material sebesar $1.400.000 Amerika Serikat dan imaterial karena harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengurus dan melakukan mediasi serta upaya hukum terhadap tergugat yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar 10 miliar rupiah. Next, untuk kasus yang kedua itu ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 291-PDT-2021-PT DKI dengan penggugatnya itu PT Ikhwan Mega Power, tergugatnya PT Berdikari Insurance,
dan turut tergugatnya ini PT Karya Sakti Sejahtera. Terkait belum dibayarkannya klaim jaminan uang muka atau advance payment bond dan klaim jaminan pelaksanaan penggugat selaku pemilik pekerjaan oleh tergugat selaku surety penjamin senilainya itu 22.801.392.000 rupiah yang terdiri atas jaminan klaim uang mukanya itu senilai 13.401.392.000 dan klaim jaminan pelaksanaan senilai 9.400.000.000 rupiah. Sebagai konsekuensi dan tidak diserahkannya uang muka pelaksanaan pekerjaan termasuk pembaharuan jaminan uang muka atau advance payment bond dan pembaruan jaminan pelaksanaan serta tidak diselesaikannya pekerjaan pembangkit listrik tenaga mini hidro Lintau 1 di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat oleh turut tergugat selaku penyedia jasa. Turut tergugat ini melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama penggugat sebagai berikut, yaitu letter of intent nomor PP 21-14-BK-TTG-Hydro-52 tertanggal 10 Oktober 2016. Limited Notice to Proceed dengan nomor PP 21-14-BK-TTG-Hydro-53 tertanggal 17 Oktober 2016. Letter of Acceptance dengan nomor tertera tertanggal 11 November 2016. Notice to Proceed atau NTP dengan nomor tertera tertanggal 30 November 2016, perjanjian kontrak pekerjaan EPC Civil and Hydro Mechanical Work PLTMH Lintau 1 tertanggal 16 Januari 2017, Special Condition FIDIC Lintau 1, IMP strip gadang strip KSS General Condition FIDIC Lintau 1, IMP strip gadang strip KSSS, Perjanjian Tambahan Nomor 2 tertanggal 14 Agustus 2018, Perjanjian Tambahan Nomor 23 tertanggal 28 November 2018, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Turut tergugat ini ternyata tidak kunjung menyerahkan uang muka pelaksanaan pekerjaan kepada penggugat, termasuk melakukan pembaharuan jaminan uang muka dan pembaharuan jaminan pelaksanaan, serta belum seluruhnya menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian. Nah, penggugatnya ini kemudian memutus perjanjian secara sepihak dengan mengeluarkan notice of termination terhadap turut tergugat. Nah, putusan hakim pada tingkat pertama dalam gugatan tersebut itu menyatakan kalau gugatan penggugat itu adalah kabur atau obscure libel dan gugatan penggugat itu harus dinyatakan ditolak karena tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan penggugat itu kabur atau obscure libel dengan alasan karena penggugat menjadikan tergugat sebagai pihak yang telah ingkar janji atau wan prestasi padahal yang mengadakan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan proyek pembangkit listrik mini hydro ini itu adalah antara penggugat dan turut tergugat, sedangkan tergugatnya itu hanya ditunjuk oleh turut tergugat untuk menerbitkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan. Ditambah lagi di dalam petitum gugatan yang tidak disebutkan satupun yang berkaitan dengan turut tergugat. Nah, lesson learn-nya untuk kasus 2 ini, sebagai pengguna jasa atau employer seharusnya tidak boleh memutuskan kontrak secara sepihak untuk melaksanakan sendiri pekerjaan atau mengatur pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor lain. Diatur dalam subklausula 15.5 General Condition FIDIC Lintau 1 IMP Gadang KSS dalam persyaratan umum. Pada kasus 2 ini, PT Ikhwan Mega Power sebagai employer lebih dulu melanggar isi kontrak atau perjanjian yang telah mendasari perikatan antara penggugat dengan turut tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Letter of Acceptance nomor tertera tanggal 11 November 2016, khususnya poin 7 dengan mengeluarkan Notice of Termination atau pernyataan pemutusan kontrak secara sepihak, padahal waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya belum habis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Putri. Untuk kasus 3 Kabul Republik Indonesia nomor 2208 garing PDT garing 2018 2014
Dalam perjanjian penggugatnya, Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Sumber Daya Air, pejabat pembuat komitmen irigasi Pemerintah Republik Indonesia, Indonesia Sumatera R8, sila SNPC pelaksana jaringan pemanfaatan air dan rawa, yaitu PJPA Sumatera 8. Yang tergugat PT Asuransi Raya diwakili oleh Arens Maramis selaku direktur, turut tergugat PT Murni Jaya Sempurna diwakili oleh Wawan Setiawan selaku direktur. Dalam perjanjian kontrak turut tergugat PT Murni Jaya Sempurna harus melaksanakan semua tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati. Tetapi berdasarkan hasil penilaian evaluasi kerja yang dilakukan oleh konsultan pengawas yang disampaikan kepada penggugat, ternyata banyak sekali keterlambatan pekerjaan sehingga tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, turut tergugat PT Murni Jaya Sempurna selalu mengabaikan bahkan tidak ada upaya untuk peningkatan volume pekerjaan, sehingga ada surat dari tim pengawas, yaitu konsultan pengawas Nippon Koi, melalui Inter Office Memo nomor P.O garing PPK garing 3 garing NK strip 001 garing 2010 tanggal 1 Februari 2010 yang isinya meminta kepada penggugat untuk memutuskan kontrak pekerjaan tersebut. Pemutusan kontrak secara sepihak terhadap turut tergugat, yaitu PT Murni Jaya Sempurna, dianggap dan dinilai tidak mampu untuk meneruskan kontrak pelaksanaan pekerjaan. Next dong. Kasus IF. Selanjutnya, tergugat PT Asuransi Jaya sebagai perusahaan asuransi atau penjamin atau surety yang terkait di dalam kontrak perjanjian jaminan yang dipan 80.030.03.08.4588 tanggal 5 Desember 2008 yang diterbitkan oleh tergugat, yaitu PT Asuransi Jaya, untuk kepentingan turut tergugat PT Murni Jaya Sempurna, yaitu terjamin prinsipal. Apabila turut tergugat PT Murni Jaya Sempurna tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan. Penggugat berulang kali meminta kepada tergugat PT Asuransi Jaya untuk segera mencairkan jaminan uang muka kepada penggugat, tetapi tergugat selalu mencari alasan untuk menghindari dari kewajibannya. Turut tergugat PT Murni Jaya Sempurna tidak dapat memenuhi pekerjaan sipil yang sudah diperjanjikan dengan tergugat PT Asuransi Jaya dengan tidak mencairkan jaminan uang muka. Selanjutnya, turut tergugat dan tergugat telah mengikat janji atau wan prestasi terhadap kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan sipil untuk daerah irigasi Muncak Kabau. Perbuatan tergugat PT Asuransi Jaya tidak mencairkan surat jaminan uang muka merupakan perbuatan cedera janji atau wan prestasi yang menimbulkan kerugian materi bagi penggugat senilai 853.024.024 rupiah. Akibat dari gugatan tersebut, pengadilan memutuskan menyatakan tergugat dan turut tergugat telah ingkar janji atau menyatakan sah menurut hukum tindak penggugat memutuskan perjanjian kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan sipil untuk daerah irigasi Muncak Kabau, menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tanpa syarat kewajiban kepada penggugat melalui kas negara sebesar 6.853.024.000 yang diterangkan di dalam advance payment nomor 80.030.0308 tanggal 5 Desember 2006. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk mematuhi putusan perkara aku menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya, dan menghukum tergugat dalam konvensi dan turut tergugat dalam konvensi atau penggugat dalam prekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000. Next.
Lesson learned kasus 3. Bekerjalah sesuai kontrak yang sudah disepakati, jangan mengingkari janji, laksanakanlah semua tanggung jawab sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati, bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan melaksanakan aktivitas pekerjaan di saat melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, tergugat PT Aspirasi Jaya berkewajiban untuk mencairkan jaminan uang muka. Jika tidak dicairkan, surat jaminan uang muka merupakan perbuatan cedera atau janji atau prestasi yang menimbulkan kerugian material. Finding discussion atau penyebabnya. Tergugat terbukti melakukan prestasi dengan menunda-nunda atau tidak mencairkan klaim performance bond sebagai jaminan bahwa tidak diselesaikannya pekerjaan oleh turut tergugat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Turut tergugat tidak memperpanjang masa berlaku jaminan atau performance bond dan tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian. Selanjutnya, tergugat itu bukan uang muka pelaksanaan pekerjaan kepada penggugat, termasuk melanggar jaminan uang muka, advance payment bond, dan pembaharuan jaminan pelaksanaan performance bond, serta belum seluruhnya menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian. Penggugat memutus perjanjian secara sepihak dengan mengeluarkan omission terhadap turut tergugat. Turut tergugat tidak memenuhi pekerjaan sipil yang sudah dijanjikan. Tergugat PT Murni tidak segera mencairkan jaminan uang muka kepada penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Lanjut, Sasti. Dari ketiga penyebab sengketa kontraktual terkait hukum internasional, dapat dilihat bahwa penyebab timbulnya sengketa banyak diakibatkan oleh pihak tadi yang menunda-nunda dalam membayarkan klaim jaminan uang muka atau jaminan pelaksanaan, serta pihak kontraktor yang tidak melakukan pembaharuan masa berlaku jaminan uang muka atau jaminan pelaksanaan. Namun, tak lupa juga employer dapat melakukan prestasi. Itu employer menderita kerugian material sebesar $1.400.000 Amerika dan imaterial karena harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengurus dan melakukan mediasi dan upaya terhadap tergugat, yang apabila dinilai dengan uang sebesar 10 miliar rupiah. Selanjutnya, turut tergugat ternyata tidak kunjung menyerahkan uang muka pelaksanaan pekerjaan kepada penggugat, termasuk melakukan pembaharuan jaminan uang muka, advance payment bond, dan pembaharuan jaminan pelaksanaan, yaitu performance bond, serta belum seluruhnya menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian. Penggugat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan mengeluarkan notice of termination terhadap turut tergugat. Selanjutnya, employer atau penggugat menerima kerugian yaitu senilai $6.853.853.024 yang terkait di dalam kontrak perjanjian jaminan yang dituangkan dalam advance payment bond atau surat jaminan uang muka di nomor tertera tanggal 5 Desember yang diterbitkan oleh tergugat. Lanjut, Sasi. Terakhir, kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, oleh karena kompleksitas pekerjaan konstruksi, maka sudah pasti membutuhkan kontrak agar dapat mengikat kedua belah pihak. Sehingga apabila terjadi sengketa dapat melibatkan jalur hukum untuk penyelesaiannya. Selanjutnya, standar kontrak internasional diperlukan sebagai media komunikasi untuk menghubungkan perbedaan antar negara serta bahasa agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tafsir yang berbeda. Berdasarkan studi kasus, penyebab terjadinya sengketa kontraktual terkait kontrak internasional banyak diakibatkan oleh pihak asuransi yang menunda-nunda dalam membayarkan klaim jaminan uang muka atau jaminan pelaksanaan, serta pihak kontraktor yang tidak melakukan pembaharuan masa berlaku jaminan uang muka atau jaminan pelaksanaan. Dampak yang ditimbulkan
dampak yang ditimbulkan oleh sengketa dapat menimbulkan kerugian baik materi maupun imaterial bagi salah satu maupun kedua belah pihak. Dari ketiga kasus, dalam studi kasus menempuh jalur hukum litigasi untuk menyelesaikan sengketanya. Sesuai dengan keputusan pengadilan, kasus 1 dan 3 mengharuskan tergugat untuk membayarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi. Namun untuk kasus 2, karena penggugat terbukti melakukan uang prestasi terlebih dahulu, maka putusan hakim menyatakan gugatan penggugat adalah kabur atau obskur atau obskurable. Dan gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak karena tergugat dalam eksepsinya mengendalikan bahwa gugatan penggugat kabur atau obskurable dan sengketa. Untuk kasus 2 seharusnya diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu arbitrasi melalui BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Untuk daftar pustaka, Hansen 2015, Manajemen Kontrak Konstruksi, Harjo Muljadi 2010, Pemahaman Kontrak Konstruksi Internasional Terhadap Tantangan Era Globalisasi, Juarti dan Nur Laila Sari 2016, Kajian Sistem Kontrak Konstruksi Indonesia dengan Sistem Kontrak Konstruksi Internasional. Selanjutnya Kapuasina K 2017, Analisis Faktor Penyebab Klaim pada Fidik Design Build tahun 2017. Lestari 2013, Perbandingan Kontrak Konstruksi dengan Indonesia, Perbandingan Kontrak Konstruksi Indonesia dengan Kontrak Konstruksi Internasional. Prasetyono dan Dani tahun 2022, Identifikasi Resiko Jadi Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagai tempat tinggal. Yang terakhir, Yasin tahun 2011, Tinjauan Standar dan Sistem Kontrak Konstruksi Internasional, yaitu FIDIC, GCT, AIA, dan CAA. Next, kasih daftar kasus. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3053K/PDT/2011. Selanjutnya, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 291/PDT/2021/PT.DKI. Yang terakhir, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3053K/PDT/2011. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Apakah Bapak dan teman-teman ada pertanyaan?